pernah konser di kota kecil di Kalimantan yang diduga konsernya itu di kota Saranjana? Selamat malam. Kalian pernah dengar nggak tentang kota Saranjana? Nah, jadi kota ini nih disebut oleh warga setempat atau warga di sana dengan sebutan kota gaib. Kota ini nih terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mungkin bagi warga di sana, kota Saranjana ini sudah melegenda sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi buat kalian yang tinggalnya jauh dari Kalimantan, kalian pasti nggak asing dan mungkin baru mendengar kota Saranjana ini. Nah, menurut Feng Shui dan diyakini di kota ini terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Dan katanya nih brother, kota ini punya peradaban yang cukup maju, mulai dari gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil mewah, serta perumahan elit bahkan dihuni oleh pria dan wanita yang konon katanya penghuni-penghuninya ini memiliki wajah yang tampan dan cantik. Bukan hasil operasi plastik tentunya. Nah, namun semua ini adalah gaib. Yoi, karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang diisi pepohonan yang tinggi dan lebat yang bersebelahan langsung dengan laut. Nah, saat ini nama kota Saranjana gak ada di dalam peta. Tapi pada tahun 1800-an, seorang naturalis, ya bagi kalian yang gak tahu naturalis itu apa, kalian bisa cari di Google karena saya juga gak tahu bro. Nah, naturalis ini yang berasal dari Jerman yang bernama Salomon Muller membuat sebuah peta yang berjudul Borneo, yang artinya peta pesisir dan peradaban wilayah Borneo. Wow, panjang sekali. Nah, di mana peta ini menggambarkan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana. Nah, Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Ada juga sumber lain yang mengatakan letak kota Saranjana ini adalah Peter Johannes Pet dalam kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. Van Campen tahun 1869. Ya, itulah pokoknya. Ia menyatakan bahwa Saranjana adalah kota yang terletak di sisi selatan Pulau Laut di sebelah tenggara Kalimantan. Kota Saranjana ini dikenal dengan keangkerannya karena banyak orang-orang yang menghilang secara misterius di sekitar pulau tersebut. Kemudian tak sedikit orang yang percaya mereka pergi ke kota itu. Nah, cerita tentang Saranjana ini cukup melegenda cuy. Karena ada hal-hal gaib yang tersebar dari beberapa cerita-cerita orang tentang Saranjana dan makhluk tak kasat mata. Nah, banyak nih cuy yang pernah mengatakan kalau mereka itu pernah masuk ke kota Saranjana tersebut. Nah, dari sana muncul cerita-cerita mistis tentang kota ini. Apa aja? Like, comment, subscribe. Yang pertama, pesanan alat berat. Nah, mungkin ini kisah yang paling sering didengar oleh warga di sana seputaran kota Saranjana ini. Karena pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan alat-alat berat dari Jakarta yang dimana alat ini udah dipesan sama orang yang tinggal di kota Saranjana dan udah dibayar lunas. Nah, pas itu tuh, si kurir nanya di mana kota Saranjana itu. Nah, orang-orang kan kaget dengernya dan bilang, oh, kayaknya di sini nggak ada namanya kota itu deh. Nah, setelah dicek, kota Saranjana secara administratif itu tidak ada. Nah, maksudnya tuh kalau orang ngeprank, ini pranknya niat banget gitu loh. Beli barang lunas dan ngasih alamat palsu. Kan nggak mungkin, logikanya nggak mungkin. Kayaknya nggak logis banget gitu loh. Tapi mungkin juga ada dari kesalahan dalam penerimaan informasi dari pihak perusahaannya. Ya mungkin kan bilangnya A, terus di sini dengarnya samar-samar kan. Bisa jadi. Ya, who knows? Like, comment, subscribe. Yang kedua, konser ada band. Kalian tahu ada band? Nah,
Grup musik ini juga dikabarkan pernah konser di kota kecil di Kalimantan yang diduga konsernya itu di kota Seranjana. Seperti yang dikutip salah satu berinding beneran. Lanjut. Seperti yang dikutip salah satu majalah online, di mana tiket yang terjual itu kira-kira 7.000 sampai 8.000 tiket aja. Tapi pada konser yang diadakan, orang-orang yang datang ke konser itu sekitar 14.000 orang cuy. Bayangin gak? Lu jual tiket 7.000, yang datang tuh 18.000 cuy. Nah umumnya orang-orang yang datang ke konser itu pasti kayak kelihatan seneng gitu loh, antusias. Tapi beda halnya dengan orang-orang yang nonton konsernya ada band ini. Mereka tuh kayak bengong dan gak ngeluarin ekspresi sama sekali. Nah, pas panitia minta penonton untuk geser ke sebelah sisi kiri, pemain band yang di atas panggung ngelihat kalau di bagian kiri itu masih penuh dengan orang-orang. Nah, gak sampai situ aja cuy. Pas konser dan mau selesai, itu kan mereka turun dari panggung tuh. Dan kebetulan di stadion itu cuma ada satu akses pintu keluar masuk dari panggung tersebut atau dari stadion tersebut. Nah, yang tadinya mereka lihat 14.000 orang, sekarang hanya sisa beberapa orang dan gak serame yang mereka lihat di atas panggung tadi. Anjir, merinding beneran cuk. Like, comment, subscribe. Yang ketiga, suara keramaian. Suara misterius di malam hari. Nah, pada saat malam hari ini, di sekitaran bukit atau gunung Seranjana itu terdengar suara-suara keramaian dari kota Seranjana. Nah, suara itu tuh kayak suara musik dan suara kendaraan yang lalu lalang gitu loh. Bahkan nih, banyak cerita-cerita yang beredar kalau di sana tuh banyak mobil-mobil mewah yang dipakai warga Seranjana yang dipesan dari Surabaya. Dan juga kisah kapal feri yang mengangkut penumpang dari Serdang, Kota Baru. Tapi begitu kapalnya berlabuh di pelabuhan Batu Licin, feri itu mendadak sepi cuy. Anjay. Ya meski belum bisa dibuktikan sih karena cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Bisa percaya dan bisa tidak. Kalau kalian gimana? Percaya nggak? Komen di bawah. Like, comment, subscribe. Yang terakhir, penduduk kota yang cantik dan tampan. Nah katanya cuy, penduduk di sana tuh sama kayak orang-orang pada umumnya. Cuma kalau yang di sana ceweknya lebih cantik dan laki-lakinya fisiknya lebih gagah gitu, kayak saya nih. Dan katanya mereka itu ramah-ramah dan sopan, baik, tidak sombong, dan rajin menabung. Kemudian mereka juga menggunakan bahasa Banjar. Dan katanya kalau kalian masuki kota Seranjana, kalian gak bakalan mau pulang gitu. Kayak kalian tuh udah takjub gitu pengen tinggal di sana. Karena kalian takjub melihat kota yang maju dan mewah terus megah. Tapi ya boleh percaya boleh enggak sih. Nah tapi yang saya heran ini siapa yang sih tahu ya gitu. Kok ini artikelnya tahu, ini narasumbernya siapa? Ini saya juga kok bisa membawakan kayak gini. Saya dikasih tahu siapa ya? Loh, kok bingung kan loh? Yaudah, sekian video saya, terima kasih. Pesan saya cuma satu, tetaplah berada di jalan setan. Terima kasih. Saya Gida, selamat malam.